Kita mulai dari desain teman-teman, karena kita nggak bisa memungkiri, kami nggak bisa memungkiri bahwa yang beli Brio ini besar kemungkinan anak muda, Riz. Iya. Nah, Bowie, kalau tadi kan kita ngomongin eksterior. Interior gimana nih? Karena memang ini antara yang, meskipun secara eksterior nih, berbedanya ini keduanya ada perbedaan sedikit, tapi interiornya ini mirip. Perbedaannya nggak sedikit, Riz, banyak. Dan dikonsumsi bahan bakar, teman-teman. Ini sesuatu yang disukai oleh pembeli Brio, Riz. Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Jadi Honda Brio itu setelah ngelewatin pandemi 2020 kemarin itu cukup mengejutkan buat kami. Karena di 2020 itu memberikan hasil penjualan yang menurut kami sih luar biasa, ya nggak, Riz? Yes, dia paling laris di Indonesia. Bahkan dia mengalahi Avanza, Expander yang biasanya bertahun-tahun selalu jadi mobil terlaris. Semua yang kita bayangkan bahwa mereka adalah mobil aku yang tadi Aris sebut, ada Expander, ada Avanza gitu, ada Innova, kalah semua dari si Honda Brio. Betul. Nah, kami akhirnya pengen ngulas Brio lagi. Jadi ini ada Brio yang baru, yang Brio Satya CVT. Betul. Dan untuk mengkomparasinya, untuk memberikan perspektif kepada teman-teman, kami juga mengajak si Brio yang lama, tahun berapa, Riz? Ini tahun 2017, sama-sama tipenya SCVT juga Satya ya. Dan sama-sama warnanya putih. Nggak penting juga sebenarnya. Tapi dengan dua perbandingan itu sebenarnya kami pengen share ke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang lagi nyari mobil dengan spesifikasi, misalnya dia compact. Ya, udah jelas enak buat daily untuk perkotaan, kemudian dia performanya luar biasa, terutama soal efisiensi bahan bakar. Nah, itu dia. Ini mobil dua-duanya ini di generasi mereka, di kapanpun itu terkenal irit. Dan bisa jadi di tahun 2020 kan mulai pandemi itu. Orang jadi takut-takut naik angkutan umum misalnya. Jadi ya udah, mereka nyari mobil yang praktis, mobil yang irit. Bisa jadi itu dia salah satu kenapa alasan si Brio laris di 2020. Soal performa efisiensi. Dan ini akan kami perbandingkan. Cuma kalau teman-teman dari sini udah mulai nanya gitu ya, kenapa yang lama dibanding yang baru? Yang lama pasti udah kalah dong. Nggak juga, teman-teman. Karena ternyata yang lama itu ada beberapa keunggulan. Yang paling signifikan adalah soal harga. Dia di pasaran mobil bekas, mobil second gitu ya, ini udah jelas lebih budget friendly buat yang budgetnya lebih terbatas. Nah, sekarang kami pengen ulas, oke dia mobil kompak tapi seberapa lega dalamnya. Oke dia mobil daily tapi seberapa lengkap fiturnya, misal kayak gitu. Dan sekarang kami pengen bahas, pengen kami bandingkan plus minus di antara keduanya. Ikuti kami terus. Kita mulai dari desain teman-teman, karena kita nggak bisa memungkiri, kami nggak bisa memungkiri bahwa yang beli Brio ini besar kemungkinan anak muda, Riz. Iya. Jadi yang suka anak muda atau keluarga muda lah yang belum keren. Iya. Yang secara real mereka mementingkan juga soal tampilan. Bener, dan pasti. Brio by the way terasa lebih apa ya? Terasa lebih keren, terasa lebih bergengsi dibanding Agya, Ayla, apalagi Suzuki Karimun. Wagon R ya? Wagon R pasti. Stilo udah lama banget. Udah lama banget. Nah intinya gitu, kalau Brio itu basicnya sebenarnya bukan mobil LCGC teman-teman. Kalau teman-teman ingat yang di generasi dia, ada yang 1.3 tuh. Iya, itu yang awal-awal tuh, mesinnya 1300 ya. Gitu, jadi kemudian kalau teman-teman ingat gitu ya, ketika Honda Prospect Motor memutuskan untuk masuk ke kelas LCGC, pakai mobil yang ada aja, yaitu si Honda Brio, lalu di down spec untuk kemudian masuk ke LCGC. Tapi tetap dengan segala requirement-nya, termasuk kayak emblemnya atau namanya ada Satya di belakangnya supaya ada identitas nasionalnya. Betul. Nah, antara keduanya nih, antara yang generasi pertama sama yang kedua, kalau saya pribadi, gue suka yang ini, Riz. Masa? Iya. Ya sama-sama tampang Mobilio sih, baik tapi tetap aja, terutama soal bagian belakangnya, Riz. Oh iya. Kayak Karena Civic memang Nova dulu. Unik ya, desain kaca belakang yang sekaligus jadi pintu bagasi itu. Ya, tapi kalau gue jujur ya, improvement yang ini justru lebih bagus sih. Artinya
yang belakang itu lampu kacanya gitu ya. Sebetulnya ngeri-ngeri sedap tuh kalau misalnya ditabrak dari belakang Iya. langsung kena kacanya tuh. Kalau ini kan masih ada pintunya. Tapi sebenarnya Riz ya, soal pintu belakang yang berupa kaca itu pasti udah dipikirkan juga oleh engineer-nya Honda, sehingga di situ juga ada crumple zone untuk menyerap benturan. benar. Misalnya ada insiden tabrak belakang. Betul. Cuma kalau benar-benar aspek estetika gitu ya, desain, ya sekali lagi kalau gua ini unik dibanding banyak hatchback lain, LCGC terutama, ya menurut gue sih ini paling oke nih Riz. Gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tampilan luarnya ini lebih oke mana? Dan by the way Riz, entah kenapa kalau gue ngeliat Brio LCGC gitu ya, ganti velg aja gitu udah bisa tuh Udah ngebuat dia ganteng kayak ya? hatchback ganteng gitu Betul. kan. Tapi kalau Agya Ayla nggak punya karisma se-oke Brio sih, nggak se Merek-merek Honda tuh emang kayaknya lebih kuat gitu ya. Iya. Cuma tinggal ganti pelek aftermarket sama pendekin dikit gitu misalnya, udah selesai sih. Iya. Lebih ganteng. Nah, Bowie, kalau Ya. tadi kan kita ngomongin eksterior. Interior gimana nih? Karena memang ini antara yang meskipun secara eksterior nih, berbedanya ini keduanya ada perbedaan sedikit, tapi interiornya ini mirip. Perbedaannya nggak sedikit, Riz, banyak kalau di eksterior ya. Eksterior Dan ya. Interior juga sih. Interior itu bedanya dikit. Oh ya? Dashboard ya, lihat deh. Dashboardnya ini sama karena ini kan yang terakhir nih, versi terakhir. Dashboardnya itu keduanya mirip. Oke. Jok depannya mirip, tapi emang jok belakangnya beda. Oke, emang iya nggak jauh beda kalau interior ya. Nah, kalau gue sih sebenarnya lebih suka yang baru, Riz. Yap. Karena bagaimanapun salah satu dashboard juga sih Honda. Iya, Tapi ya tetap aja dia menurut gue lebih menarik meskipun eksterior lebih keren yang ini. Tapi emang kalau interiornya yang versi baru ini kebanyakan aura hitamnya muncul di sini. Kalau di sini meskipun sama-sama gitu ya, kayak door trimnya itu warnanya beige. Jadi sewarna sama jok. Kalau di sini kan warnanya hitam. Jadi memang ada ya walaupun desain sama tapi warnanya sedikit berbeda. Tapi sekali lagi kalau soal desain itu benar-benar subjektif teman-teman. Kita mungkin mau nanya sama teman-teman yang lagi nonton, lebih oke mana antara tampangnya Brio lama atau Brio yang baru, termasuk interiornya antara Brio lama sama yang baru. Yap. Kemudian soal akomodasi teman-teman, karena meskipun ini adalah sebuah city car, habitat mestinya ya gitu Iya. ya. Tapi dia besar banget kemungkinannya untuk diisi penuh nih, Riz. Iya, ngajak keluarga atau ngajak temen lah minimal ya. Iya. Anak muda atau keluarga muda yang pakai mobil ini bisa bawa banyak barang Yap. dan semakin lega tentu semakin bagus. Betul. Nah, ternyata ada perbedaan yang signifikan dari soal wheelbase teman-teman. Ini lebih lega 60 meter, lebih panjang. Wah, 60 meter jauh banget. Oh sorry, 60 mm. 60 mm ya bener ya aneh. 60 mm. 60 mm sehingga kita bisa berharap banyak bahwa ini secara akomodasi lebih lega. Dan kita coba aja, Riz. Oke. Ini udah di set ketinggiannya Yes. Aris teman-teman 170 cm. Lalu dia akan Barangnya duduk di bangku banyak. belakang. Salah. Kita Ya udah, cobain di sana beresin aja. dulu, beresin dulu. Nah, kalau di belakang, ini yang Brio baru nih ya. Ini bisa 10 jari untuk legroomnya. Sementara untuk headroomnya 4 jari. 4 jari aja. Tadi udah nyobain juga sebetulnya di Brio lama. Jadi selisihnya cuma 1 jari, Bowie. Iya, yang Untuk ini legroomnya lebih ya. lega. Ini lebih lega 10 jari, kalau di situ 9 jari. Sementara untuk headroomnya itu masih sama aja di 4 jari. Artinya teman-teman soal akomodasi di atas 5 jari itu udah sangat bisa kami terima teman-teman untuk menjadi mobil yang nggak sempit, walaupun nggak mau dibilang lega gitu ya. Dan kalau udah sampai 9 jari seperti yang Brio lama dan itu lebih sempit dibanding yang Brio baru, itu udah sangat menyenangkan sih buat beda sebuah 1 akomodasi. jari itu nggak kerasa sih ya. Gitu. Tapi yang lumayan signifikan bedanya ada di Ya. sini. Ternyata bukan untuk penumpang teman-teman, improvement itu ada di Nah, bagian belakang, bagasi. akomodasi untuk barang. ya. Ini lebih lega dibanding model Civic Wonder itu. Jadi ya kalau untuk dibawa jalan jauh atau bawa banyak barang yang buat daily, ini sih sangat bisa diandalkan. Lebih bisa diandalkan dibanding yang model lama. Ya. Dan ini model pintunya ada platnya di sini nih. Jadi nggak lebih khawatir dibandingkan yang kalau itu kaca doang tuh. Takutnya kalau dibanting, jadi pecah kan, ngeri juga Lu tuh. masih takut ya sama... Masih. Tapi menurut saya teman-teman, menurut gua nih Riz, itu pasti udah dipikirin dan nggak ada masalah karena secara konstruksi kan juga udah dihitung kan. Benar. Gitu. Tapi sayangnya teman-teman ini pelipatannya full, nggak 60-40 pun juga dengan yang
lama. Oh iya, yang lama belum ada headrest ya. Maksudnya headrestnya bukan terpisah seperti ini. Kalau ini kan bisa di-adjust. Kalau yang lama itu cuma kayak gunduk-gundukan doang aja. Ini penting nih. Jadi kalau buat teman-teman yang duduk di belakang, ini bakal kayak gini nih, Riz. Iya bener, itu Iya kan? yang lama tuh begitu tuh. Apalagi kalau ditabrak dari belakang itu yang iya. bikin cedera kepala kan karena nggak ada headrestnya. Iya. Bukan nggak ada headrest sih, headrestnya terlalu pendek. Dan headrest itu by the way kan bukan headrest istirahat, tapi Iya. head restraint buat penahan pala ya. Betul. Jadi fungsinya dia untuk menahan pala ketika terjadi insiden akan lebih baik kalau bisa di-adjust ketinggiannya kayak gini teman-teman. Iya. Gitu, dan itu Iya, adanya nempel. di model baru. Gitu. Oke. Fitur gimana Bang Rais? Fitur, oke. Kalau ngomongin fitur, di antara kedua mobil ini sebetulnya nggak ada beda sih. Nggak ada beda, tapi kalau dibandingkan mobil-mobil LCGC lainnya, ya mungkin kalau di sini udah airbagnya 2 ya. Ya meskipun Agya, Ayla udah 2 juga, tapi kalau di Datsun kan kadang cuma 1 doang ya. Datsun udah nggak jualan juga ya. Iya, dan fitur-fiturnya itu pertama dia ada ABS, dia ada Yap. EBD, artinya untuk ngerem panic braking gitu akan aman. Lebih aman. Lalu dia juga udah ada airbag 2 aja, Airbag kanan kiri, kanan kiri. Kemudian soal head unit dia ada apa aja Bang Rais? head unit, Bluetooth teleponi, tapi dia belum layar ya. Artinya dia belum bisa, kalau mau pasang kamera mundur pun monitornya mau kemana gitu kan. Kecuali dia udah ganti head unit. Tapi dia udah ada fog lamp, AC udah digital. Ya. Nah itu lumayan tuh. Nggak Ya bikin nggak AC bikin lebih dingin, dingin, tapi iya. pengoperasiannya lebih enak. Terus dia juga udah ada sensor parkir. Ya, Tapi wiper gue belakang. bingung sebenarnya, Riz. Buat mobil-mobil compact, kalau yang nggak ada kamera atau nggak ada sensor parkir, gue nggak masalah karena mobilnya compact. Kecil ya. Iya. Beda Masih kalau bisa lihat ke belakang gitu ya. Iya, beda kalau misalnya di kelasnya Avanza, Expander, apalagi Innova dan Iya. sebagainya yang udah gede, butuh sensor parkir dan kamera parkir. Gitu. Jadi secara fitur mendingan kita bikin listnya di sini supaya teman-teman bisa bandingin. Tapi sebenarnya sih mirip-mirip aja. Sama ya. Udah buka mesin nih, Riz. Yoi, artinya kita mau bahas soal performanya. Dan tambangnya sama aja teman-teman. Mirip ya, L12 soalnya. L12. Jadi ini mobil mesinnya sama persis, yaitu unit yang berkapasitas 1200 cc, genapnya dia tenaganya 90 dk dengan torsi 110-an Nm ya kalau nggak salah ya. Sama, betul. Dan itu udah potensial sebenarnya buat mobil seukuran ini. Dibanding Agya, Ayla, Karimun, Wagon Wagon R, R. ini juga yang udah paling gede. Hmm. Lalu keduanya juga sama, disalurkan ke roda depan front wheel drive dengan transmisi CVT, CVT. yang matic. Matic. Kalau yang manual 5 percepatan. 5. Ini mobil keduanya butuh BBM 92 teman-teman, RON 92, artinya itu cocok dengan Pertamina Pertamax. Yes, bener banget. Pertamina Pertamax tuh yang gue suka dia ada pertateknya, Riz. Jadi formula yang bisa ngebuat ruang bakar selalu bersih, Ya. ya kan? Dia ada 3 keunggulan tuh ya. Ya, Dia performanya optimal. ya, Dia bisa membersihkan mesin, ya. sama dia bisa melindungi mesin. Itu yang gue suka dari Pertamina Pertamax yang ada pertateknya. Ya. Dan yang juga udah jelas adalah RON-nya teman-teman, research octane number itu di 92. 92. Jadi ya Cocok. udah bener-bener cocokin dengan si dua mobil ini. Gitu. Oke, kita tes akselerasi itu dapat 11,6 detik untuk 0 sampai 100 km per jam, teman-teman. Sementara yang ini ketika di kondisi terbaiknya 0 sampai 100 11,8 detik. Jadi itu lebih kencang ya. tuh, Riz. Iya, padahal secara dimensi, Boy, Iya. ini kan sedikit lebih besar ya. Iya, Wheelbase-nya aja lebih panjang 60 mili gitu. Gue juga agak bingung sebetulnya kenapa dengan dimensi yang Iya. lebih besar,
dia justru bisa lebih kenceng gitu. Dan dugaan kami adalah soal mapping ECU teman-teman, karena mungkin banget terjadi bahwa mesinnya sama di mobil yang berbeda gitu ya, ada penyesuaian yang berbeda juga gitu supaya lebih optimal. Dan mungkin secara mapping ECU itu lebih oke buat berakselerasi dan dikonsumsi bahan bakar teman-teman. Ini sesuatu yang disukai oleh pembeli Brio, Riz. Di dalam kota dia dapat 16-an kilometer per liter, Riz. Yang ini 16,9, ini 16,6 kilometer per liter. Dan 16 kilometer per liter ya. Bahkan untuk rute dalam kota teman-teman yang average speed-nya tuh padat sebenarnya, 22 km per jam. Lalu di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan dia dapat berapa, Riz? 22,6 km per liter. 22,6 km per liter. Sama dua-duanya. Sama. Jadi ya secara performa akselerasi dia oke, efisiensi dia oke banget. Kalau soal rasa berkendaranya nih Boy, menurut lo gimana? Dua-duanya walaupun ada perbedaan spek terutama dari wheelbase gitu ya, tapi tetap aja teman-teman ini adalah mobil yang secara handling sangat menyenangkan dibanding Agya, dibanding Ayla gitu, dibanding Karimun. Apalagi Wagon R. Itu ini adalah mobil yang enak dipakai nikung. Makanya kalau ini dipakai slalom gue nggak aneh serius. Karena memang dia sangat potensial untuk dipakai bermanuver. Terus secara peredaman suspensi buat bantingannya pun juga ternyata meskipun handlingnya oke, tapi dia nggak yang keras-keras banget. Iya, betul. Masih moderat lah, meskipun sekali lagi nih nggak seempuk Agya, Haris. Agya lebih empuk sih dibanding ini. Tapi tetap aja ini bukan berarti keras. Ini moderat hitungannya. Tapi yang gue suka sebetulnya dari Brio ini adalah respons dari CVT. Ya. Itu di putaran bawahnya teman-teman itu apa ya? Responsif banget. Jadi kalau kita coel-coel dikit itu pedal gasnya, dia udah langsung laju aja mobilnya. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, sebenarnya CVT itu punya problem alami untuk nggak lebih responsif dibanding transmisi gear. Tapi CVT di Honda itu something else. Itu bisa memberikan respons yang menurut kami sih bikin fun to drive. Benar. Gitu. Jadi bisa kami simpulkan soal performa, rasa berkendara, ini Brio baik yang lama maupun yang baru itu moy. Bravo. Tutup nih. Yoi dong. Takut kehujanan. Iya. Riz, ini kan mobil udah lama nih. Sorry, yang ini. Ini udah lama nih. Ini juga agak lama. Ini juga udah lama. Intinya gue pengen tahu kira-kira penyakit khasnya itu apa aja sih? Oke, nah mungkin buat teman-teman yang tertarik nyari Brio yang agak lama nih, yang 2017 ini penyakit bawaannya booster remnya suka meler. Itu kenapa Honda juga melakukan recall sebetulnya. Yang ini? Yang ini. Oh iya. Jadi booster remnya tuh suka meler-meler gitu ya. Itu ya ada kecenderungan kebocoran di situ. Tapi gampang sih kalau masuk ke websitenya Honda, tinggal cek aja PUD-nya itu, masukin nomor rangka. Nanti kalau misalnya udah termasuk mobil yang kena recall, ya udah tinggal ke bengkel. PUD apa? Ceritain dong. PUD itu adalah product update. Jadi kalau misalnya ya bahasa ininya recall lah ya. Tapi kalau di Honda bahasanya product update. Berarti itu bisa dicek di ponsel pun juga bisa ya? Bisa. Masuk ke websitenya, masukin nomor rangka, udah ketahuan kok. Oke, itu berarti booster rem. Ada lagi nggak yang lain? Kalau ini sih enggak ya, selebihnya aman-aman aja. Bunyi-bunyi gitu? Bunyi-bunyi ya, itu sih tergantung pemakaian ya. Tapi Honda memang secara build quality teman-teman nggak ada masalah buat saya pribadi. Tapi kalau dibanding sama Toyota gitu misalnya, kaki-kakinya tuh cenderung untuk lemah ya. Bunyi-bunyi karena itu apa biasanya karet-karetnya, karet atas shockbreakernya tuh sering ambles. Jadi memang sebetulnya nggak mahal teman-teman. Cuma gantinya kan harus nyopot kaki-kaki gitu kan semuanya. Artinya kalau teman-teman lagi mengincar nih salah dua ini antara yang baru sama yang lama gitu ya. Yang baru pun dari 2019 ya berarti? 2018 akhir ya. 2018 ya udah 2 tahun 3 tahun dari sekarang. Mungkin bisa dicek dari booster remnya dulu, terus cek juga yang soal PUD-nya sehingga kalau misalnya booster remnya ada masalah bisa aja kan kita ke kantor lagi ke bengkel lah. Lalu diganti. Lalu kaki-kaki juga dicek dulu. Kalau udah bunyi-bunyi sih ngeganggu tuh. Bener. Risih. Lalu ini nih teman-teman. Jadi di panelnya ini terlihat seperti daki bukan? Bukan. Apa nih Bang Rais? Ini kayak ngelotok sih sebetulnya karena ini
dasarnya warnanya kayak gini, beige. Cuma ini cat kan. Jadi karena seiring dipegang, udah gitu buka tutup jendela, jadi dia kayak ngelotok gitu teman-teman. Nah ini sebetulnya juga karena gue juga pernah ganti waktu itu mobil mertua gue. Ini ganti minta ke bengkel ya, kalau belum pernah ganti itu bisa diganti kok. Gantinya nggak cuma sebelah, kanan kiri. Walaupun yang kiri nggak masalah gitu ya. Tapi emang itu mungkin aturan dari Hondanya ya, gantinya satu set. Iya, artinya ini salah satu penyakit khasnya Honda Brio Satya yang model baru, yaitu nih panel untuk power window gampang ngeletek catnya. Yes, betul. Gitu. Ada lagi masalahnya? Udah itu aja. Kalau pajak nih, pajak. Nah, gue nggak tahu nih, pajak mestinya bukan masalah besar. Iya. Karena dengan instrumen LCGC, mestinya itu ngebuat pajaknya jadi nggak berat-berat amat ya. Ya, betul. Jadi untuk pajaknya sendiri teman-teman yang Brio lama itu, pajak tahunan itu sekitar 2 jutaan. 2 juta kecil ya, 2 juta 20 ribu gitu lah, tergantung daerah juga sebetulnya. Itu belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang 143.000 itu. Ya. Kalau sama itu total ya 2,1-an lah. Kalau ini PKB-nya aja yang tahun 2019 itu sekitar 2,3-an. Jadi artinya selisih ya 300.000 lah selisihnya. Ya. Kalau tahun 2020 mungkin lebih mahal sedikit lah, nggak beda jauh. Nggak signifikan sebenarnya antara yang baru dengan yang lama gitu ya. Tapi ya pertanyaan terbesar bukan dari pajak, karena pajaknya menurut gue udah lumayan meringankan. Yes. Terbesar adalah soal harga, teman-teman. Yeah. Pasarannya berapa sih, Riz? Oke, kalau untuk yang Brio lama nih yang 2017-an itu pasarannya sekitar 120 jutaan. 120 jutaan? 120, jadi ya tergantung kondisi ya. Biasanya yang kilometernya rendah itu pasti lebih baik lah harganya gitu kan. Terus tergantung juga belinya langsung ke end user apa ke pedagang mobil bekas. Kalau di pedagang mobil bekas kan kecenderungannya mobilnya udah dirapihin sedikit lah, tapi agak sedikit lebih tinggi. Dan biasanya kalau di pedagang mobil bekas karena sudah dirapiin, jadi si calon pembeli tuh tinggal pakai. Mungkin termasuk teman-teman udah tinggal pakai aja. Yes. Gitu sih. Nah kalau yang ini harganya ini tahun 2019 Bowie. Ya. Itu dimulai 140 jutaan. Ya lagi-lagi tergantung ya, tergantung kondisinya gimana, pernah tabrakan apa enggak, terus kilometernya rendah apa enggak gitu ya. Semakin rendah kilometernya, kondisinya semakin bagus, pasti harga jualnya juga makin tinggi. Biasanya kalau mobil bekas juga, service record juga kelihatan tuh. Kalau dia service recordnya bagus gitu ya, itu biasanya nambah lah gitu harga jual si mobil. Sama ada kunci cadangannya masih ada enggak gitu kan biasanya. Dan by the way juga teman-teman mau bahas sedikit ya soal oli. Jadi ini mobil LCGC ada oli yang khusus buat LCGC. Ya. Di beberapa brand oli itu ada yang buat LCGC. Betul. Dan harganya ternyata nggak mahal ya, Riz ya? Nggak mahal, karena di LCGC itu kan 3,5 liter. Jadi 1 galonnya itu 3,5 liter, bukan 4 liter. Itu dia kenapa harganya bisa lebih terjangkau ya. Karena hampir semua LCGC di Indonesia kecuali Karimun Wagon R itu 1.2 kan, 1.200 cc. Betul. Wagon R berarti lebih kecil lagi kan kapasitas mesinnya. Ya artinya olinya itu juga nggak banyak-banyak banget. Dan artinya lagi untuk perawatan beli oli jadi lebih hemat lah. Iya itu dia. Udah mobilnya murah, bensinnya irit, servisnya juga biaya servisnya juga ringan. Gitu. Mungkin itu teman-teman dari kami soal Honda Brio. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanya terkait ini, monggo tulis di kolom komentar atau ada yang pengen dibahas untuk video berikutnya, kita bandingin untuk mobil second yang pengen dibeli. Tulis juga di kolom komentar. Boleh. Kalau ada unitnya langsung kita bahas. Itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Gritoto. Terima kasih.